Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Berikutnya kita akan membincangkan tentang sutroh jamaah. Sutroh ini pembatas orang sholat. Nah, jamaah, batas orang sholat. Jadi di depan orang sholat itu diletak sesuatu. Sesuatu itulah yang disebut dengan sutroh. Sutroh artinya pembatas. Jemaah, pembatas. Supaya orang tidak lewat-lewat di wilayah kita mengerjakan sholat. Baik. Faslun, bermula di satu fasal yustahabu an yusalliya ila syakhisin qadra sulusai dira'in bainahu wa bainahu salasatu adra'in famaduna. Fa'ilam yajid babasaba musallan akhata khattan. Sunat orang sholat itu menghadap atau di depannya ada syakhis. Jamaah. Jadi ada sesuatu di depannya itu. Sunat. Yang kalau dia benda itu tingginya kira-kira 2/3 hasta. Jadi kalau satu hasta lebih kurang 40, jadi 2/3 kali 40. Jamaah. Itulah dia lebih kurang 25 cm. 25-30 cm kurang tingginya. Sedangkan jarak tumit ke sutroh tadi itu 3 hasta. Jadi 1,2 lebih kurang. Jamaah. Tapi kan bergantung postur tubuh orang juga. Kalau postur tubuhnya lebih tinggi dari 1,2 jamaah. Jadi ini fungsinya supaya orang tidak melewati batas tempat orang mengerjakan sholat. Batas kita ini dari mulai tumit sampai dahi. Itu masih. Jadi di batas itu supaya kita tidak lewat. Maka sunat di depannya pakai sutroh. Jadi buatlah sesuatu tahap. Nah, kita buatnya itu sunat. Tidak wajib. Film yajid bahasa apa? Musallat. Kalau nggak bisa atau nggak dapat, nggak ada itu, ya gelarlah tempat sholat. Sajadah, apa? Karpet, serah. Jadi kita sholat di atasnya, jamaah. Nah, biasanya sajadah-sajadah itu memang dibuat sepanjang tubuh orang sujud, dari mulai tumit sampai kening. Nah, biasa. Maka dalam batas sajadah itu, itulah wilayah orang mengerjakan salat. Kalau tak ada sajadah, macam mana? Sutrohnya berupa benda yang tinggi macam tadi, nggak ada sajadah, nggak ada. Khatta-khattan. Atau garis saja buat. Atau buat garis saja. Bisa garisnya di kanan kita, kiri kita, atau depan kita. Garis. Nah, saya perhatikan masjid-masjid yang tidak pakai
benda tinggi, sutroh, atau nggak ada karpet, keramiknya itu kan sudah ada garis. Jemaah, 3 keramik itu 1 sajadah biasanya. Karena 1 keramik 40 jemaah biasanya. Ya ada yang lebih panjang, ada yang lebih kecil, ada jemaah. Kan macam ini saya rasa 40 nih jemaah. Jadi itu sudah cukup, nggak usah pula lagi nanti dari rumah kita bawa kapur, kita tulis gini. Nah, setelah karena menurut kaji kalau nggak ada benda yang tinggi, nggak ada sajadah atau nggak ada karpet garis, wah sekolah bawa kapur ya guru-guru ya mah itu nggak usah karena ini udah bisa. Nah, di wilayah kita sholat itu orang lewat hukumnya haram. Di wilayah kita sholat itu orang lewat hukumnya haram, berdosa. Jamaah boleh kita halangi, boleh. Dia mau lewat kita halangi, boleh, nggak apa-apa. Jamaah kalau menurut hukum, karena itu haram. Jamaah tak boleh di wilayah dia. Di luar wilayah dia, di luar wilayah dia. Nah, jamaah kan tadi katalah ini panjang sajadah di luar wilayah dia, itu makruh. Tapi kalau udah agak jauh, itu nggak apa-apa. Nah, ukuran jauhnya ini pulang pada pertimbangan kita. Misalkan dia berada di sab, dari sini musola kita 1, 2, 3, 4, 5 untuk laki-laki. Dia di sab 5. Di sab 5 lah dia. Kita lewat di tempat wilayah sab 5 dia itu, di tempat dia. Kalau sab ini kan panjang dari utara ke selatan. Di tempat dia sholat itu, kita lewat, haram. Di luar tempat dia, karena masih dekat, misal di sab 4, itu makruh. Di sab 3, itu masih dekat atau udah jauh kira-kira? Sudahlah jauh. Cara sholat itu sudah dihukumkan jauh, maka kita udah nggak apa-apa lagi. Haram tidak, makruh pun tidak. Ya maaf. Dia di sab 5, kita lewat di depan dia persis sab 5 itu, di wilayah dia sholat itu haram. Di sab 4 makruh, di sab 3 udah nggak apa. Ya maaf. Ini hati-hati. Wa yundamu daf'ul mari hina izin. Sunat menolak orang yang lewat. Nah, kalau ada orang lewat, sesuatu nggak apa-apa, kita tolakkan gitu jamaah. Dia paksa kita tolakkan, nggak apa-apa, nggak berdosa kita, boleh. Justru malah itu membantu orang yang lewat. Wa yahrumul mururu hina idzin, karena dia haram melewatinya itu. Kecuali terlampau ramai orang sehingga mau nggak mau harus lewat. Jamaah mau nggak mau harus lewat karena terlampau ramai. Itu dimaklumi. Jamaah ya itu dimaklumi. Jadi sunat kalau ada orang melewat kita rintang. Kalau nggak kita rintangi, kita nggak berdosa, nggak berpahala, dia yang berdosa melewati tempat kita sholat. Jadi ingat ya jamaah, melewati batas dari tumit ke kening, itu berarti tempat orang sholat itu haram. Menghalanginya sunat. Membuat sutroh sunat. Sutroh itu pembatas. Caranya tadi benda buat
tinggi lebih kurang 25-30 cm. Kalau nggak ada sajadah, kalau nggak ada garis. Macam kita gini, ini karpet udah cukup. Menahannya itu hukumnya sunat, melewatinya hukumnya haram. Illa idza shalla fi qari'ati tariqi, kecuali kalau orang tadi sholatnya di tengah jalan, maksudnya di tempat lalu lalang orang. Macam ini, kita kan keluarnya di pintu utara, itu tempat orang mau berwudu, mau kemana, tiba-tiba dekat situ dia sholat. Nah, kita lewat di depan dia nggak berdosa. Padahal tempat masih lowong, jamaah. Itu nggak apa. Wa illa li furjatin fi shafin mutaqaddim. Atau kita nengok saf di depan kosong. Masih ada yang kosong, bisa 1, 2, 3 orang lagi. Kita baru datang, mau nggak mau melewati orang sholat. Di depan dia nggak apa-apa. Karena ada keperluan mengisi saf depan. Jamaah. Jadi ringkasnya, kalau ada keperluan, nggak apa-apa. Jamaah. Boleh sama sekali. Jadi aturan agama ini dalam situasi normal. Kalau ada keperluan-keperluan, dia tak apa-apa, jemaah. Maka kepada kita, kalau mau lewat di masjid, di dalam masjid, dalam musholla, mau lewat itu tengok-tengok. Orang sedang sholat, enggak. Ya, karena enggak ada keperluan mendesak kita. Kalau ada keperluan mendesak, enggak apa-apa. Kita di sab depan, sab berapalah terserah, sab 2 kah, sab 3, di belakang kita ada lagi sab-sab. Kita batalkan sholat, sengaja batalkan sholat, maaf karena ada keperluan, apapun keperluan itu. Kita batalkan, lewat-lewat ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jemaah. Karena ada keperluan. Itu maka masjid-masjid dulu, di sab pertamanya itu kiri kanan ada pintu. Masjid-masjid dulu, itu kiri kanan ada pintu, jemaah. Lebih kecil dari pintu utama. Supaya mudah orang keluar masuk, tak ada keperluan. Sekarang tidak, desain sekarang lain, ya jamaah. Jadi, tapi katanya nggak boleh melewati orang sedang sholat. Iya, kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh satu. Yang kedua, memang nggak ada keperluan, tapi yang sholat justru di tempat lalu lalang orang. Ya boleh kita lewati, nggak apa-apa. Karena yang salah dia. Kenapa di tempat lalu lalang orang dia mengerjakan sholat jamaah? Baik, itulah dia sutroh. Jadi sebetulnya kita ini udah cukup. Macam karpet kita ini udah cukup. Ini sutro kan penandanya ada udah. Satu orang tak perlu lagi. Cuma kadang ada masjid pengurusnya buat sutro dari papan kah, dari apa dibuat, terserah saja. Jamaah itu nggak ada masalah. Dilarang tidak, disuruh juga tidak, karena sudah ada karpet. Itu aja, jamaah. Apalagi itu kalau dibuat dari papan, bawanya lagi secara praktek itu sedikit merepotkan. Tapi nggak dilarang, sama sekali nggak dilarang. Kalau mau buat, buat. Kalau tidak, tidak, jamaah. Karena umumnya sekarang sudah cukup. Yang penting kita di masjid kah, di musholla, melangkah hati-hati. Jangan sempat melewati orang sholat. Itu dia, jamaah. Berikut kita bincang sujud sahwi. Jamaah. Ini sujud sahwi. Ada banyak sebab sujud sahwi. Banyak. Ada yang sebut 4, ada yang sebut 5, ada yang sebut 3. Sebetulnya itu hanya angka-angka saja. Tapi isinya semua
sama. Seperti kalau orang sebut rukun nikah. Ada yang sebut 3, ada yang sebut 5, ada yang sebut 6. Yang sebut 6, calon suami, calon istri, saksi, wali, ijab, kabul. 6 dia. Yang sebut 5, calon suami, calon istri, saksi, wali, akad. Nah, akad. Akad ini itulah ijab, kabul. Ada yang sebut 3. Yang menikah, yang menikahkan, akad. Nah, yang menikahkan itulah wali dan saksi. Yang menikahkan kan wali, tapi dimasukkan ke situ jamaah. Kemudian yang menikahkan suami, bukan istri. Istri itu dipindahkan atau dipercayakan kepada suami. Tapi begitulah dia jadi 3 jamaah. Jadi suami istri jadi 1, wali saksi jadi 1, ijab kabul jadi 3. Maka nanti ada yang bilang rukun nikah 3, ada 5, dan 6, terserah saja. Oke ya. Nah, sujud sahwi ini diantaranya sebab mengapa kita mengerjakan sujud sahwi, karena meninggalkan sebahagian tasyahud awal. Jamaah, meninggalkan sebahagian tasyahud awal. Apalagi semua. Tasyahud itu dari mulai at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Jamaah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut tasyahud. Ada yang tinggal sebahagian sengaja atau lupa. Misal, assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayna wa rahmat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ke Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata dia membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Wa barakatuh. Sengaja atau lupa. Salatnya tetap sah sebab tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan rukun, enggak dilakukan pertama. Ya maaf. Jadi ditinggalkannya itu sebahagian tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Jangan risau, salatnya tetap sah. Sunat sujud sahwi. Supaya jangan salah ya. Jadi tasyahud itu dari at-tahiyatul sampai Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Awal hukumnya sunat aba'ah. Dikerjakan berpahala solat sah, ditinggalkan tak berpahala solat sah. Ditinggalkannya sebahagian atau semua solat sah. Cuma baiknya nanti sebelum salam sujud sahwi. Cara sujud sahwi tahiyat akhir yang terbaik. Perhatikan cakap saya ini jamaah, bukan yang sah. Karena yang saya ceritakan ini yang terbaik. Yang terbaik pas tahiyat akhir duduknya tahiyat awal. Karena kita bukan mau salam.
Kita bukan mau salam. Yang terbaik duduk tahiyat akhir, duduknya tahiyat awal. Fil alamina innaka hamidum majid. Niat. Sengaja aku sujud sahwi. Kalau nggak niat sujud aja sholatnya batal. Sebab ini bangku tempel. Lah bangku tempel perlu ada surat LLAJ. Suratnya niat. Fil alamina innaka hamidum majid. Sengaja aku sujud sahwi. Ya di dalam hati namanya juga niat. Di dalam hati. Dan ini saya cerita yang sholat sendiri. Sujud. Nggak usah pakai takbir. Loh saya pakai takbir Pak. Nggak apa-apa. Karena takbir zikir berpahala. Tapi sebaiknya nggak usah. Loh namanya pahala Pak. Kan sebaiknya pakai takbir. Tidak. Karena peraturannya tidak pakai takbir. Sebab bukan pindah dari rukun ke rukun. Nah, ini bangku tempel. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Ada bacaannya? Ada. Enggak ada. Nah, dua-dua betul. Enggak baca boleh. Baca boleh. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali boleh, 3 kali boleh. Atau subhana man la yanamu wala yashu. Lah saya enggak hafal itu yang terakhir, Pak. Hafalnya mana? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Sekali boleh, 3 kali boleh. Sekali aja lah, Pak. Kan ada sekali. Tawar menawar. Dah apa-apa, jemaah. Dah bangkit. Nggak ada takbir. Duduknya macam duduk antara 2 sujud. Nggak ada bacaan. Rabbighfirli warhamni. Nggak ada. Sujud lagi. Macam tadi juga. Nggak ada bacaan. Nggak ada takbir. Mau baca? Bagus. Subhana rabbiyal a'la boleh. Subhana man la yanam wa la yasbu boleh. Enggak baca juga boleh. Bangkit. Baru duduknya tahiyat akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu namanya sujud sahwi. Jemaah. Lah kalau kita sholat berjamaah, ya imamnya duduknya duduk tahiyat awal. Ternyata imamnya duduk tahiyat akhir. Jangan ditegur. Makmumnya duduk tahiyat awal. Jangan duduk tahiyat akhir. Mengapa? Karena ini duduk bukan diikuti oleh salah. Kita duduk tahiyat akhir, imam duduk tahiyat akhir. Tetapi duduknya duduk tahiyat awal. Perlukah makmum berniat sujud sahwi? Tak perlu. Karena sudah cukup niat si imam. Jadi kalau kita sholat berjamaah, mau sujud sahwi, niatnya cukup pada imam. Kita nggak perlu. Ya, nanti selesai sholat, jangan ditanya imamnya. Pak Imam, tadi sujud sahwi ada niat? Enggak perlu. Jamaah. Dan fil alamina innaka hamidum majid. Imam pun sujud sahwi. Lah tadi kan saya terangkan nggak ada takbirnya. Iya, sholat sendiri. Lah kalau sholat berjamaah nggak ada takbirnya gimana? Kacau balau sih.
makmum. Maka takbirlah oleh si imam. Allah Akbar. Mau baca-baca, mau enggak. Mau baca subhana rabbiyal a'la sekali 3 kali boleh, subhana man la yanamu sekali 3 kali juga boleh. Allahu Akbar, enggak ada bacaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung salam. Yang repot memang muslimah. Masalahnya karena pakai tabir. Jadi nggak nampak si muslimah, imam di depan. Itu aja. Bukan persoalan hukum. Persoalan teknis. Andailah nggak pakai takbir, nggak pakai tabir, kan nampak si muslimah itu. Walau jauh jamaah. Tapi sejauh-jauhnya masjid daerah kita ini kan tidak hanya besar-besar kali jamaah nampak. Itu masalahnya teknis saja, jadi bukan hukum. Sampai sini insya Allah paham ya jamaah. Jadi tasyahud awal itu sunat ab'ad. Nggak dikerjakan sholat sah. Yang dimaksud tasyahud itu dari atahiyatul sampai Muhammadar Rasulullah. Apalagi sunat ab'ad yang kalau kita tinggalkan sunat pula sujud sahwi. Jamaah. Awil kunuti fi subhi. Atau tidak kunut subuh. Sebahagian atau seluruhan. Keseluruhan itu kan Allahumma hdini. Sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dan seterusnya jamaah. Kan itu kunut. Tahu-tahu waktu kunut ada sebahagian kunut tidak dia baca. Tahu-tahu jamaah. Ada yang enggak dia baca. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Dari Allahumma hadini langsung dia wa tawallani fiman tawallait. Sunat sujud sahwi. Itu kalau kita pakai kunut. Saya memang pakai kunut Pak, itu paham saya. Tapi saya nggak mau lah pakai kunut, lama kali. Solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah. Tapi sunat sujud sahwi. Saya ulang-ulang. Sujud sahwi hukumnya sunat. Artinya nggak kita kerjakan sujud sahwi, solat tetap sah. Sebab begini jamaah. Kadang-kadang imam itu dituntut sujud sahwi karena sesuatu sebab. Tetapi dia tidak mengerjakan sujud sahwi. Apakah karena tak tahu, lupa, atau sengaja supaya sholat cepat selesai karena di si imam pun ada keperluan. Ya sudah, tidak usah jadi bahan pembicaraan karena sholatnya sah. Saya membantu kita supaya jangan gunjingi imam. Sebab kalau kita menggunjing itu berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adat kita kan istighfar berjamaah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Udah. Ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia cerita. Imam. Dia udah gunjingin imam. Berdosa dia. Padahal sholat sudah sah. Selesai. Untuk apa jamaah? Kadang-kadang yang lucunya macam suara tawon. Setelah karena si imam tidak sujud
sahwi. Yang ianya sudah selesai sholat. Waktu kumpul-kumpul cerita. Itu diceritakan lagi. Nah, tengok beruntungnya si imam. Sholatnya sah, dapat pahala gratis dari orang-orang yang gunjingi dia. Lah kita, sholat kita sah, dapat dosa gratis. Ngerasanin uang liyo. Nah, itu maka selalu saya sampaikan bila sudah salam menang wis. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Pak, menang sih menang, tapi kan orang kepenak katanya. Wah, apa dia omongnya udah. Yang penting sholat sah. Kecuali lah imam sholatnya mencak-mencak. Sambil sholat dia, wah itu lain hal lah. Dia maafkan. Saya sedang membantu kita sebab dugaan saya pahala kita semua ini masih belum cukup. Tahu-tahu kita ngomongin imam, nambah dosa. Lah pahala kita udahlah kurang cukup, dikasih pula kepada imam. Nah ini sebenarnya bantuan saya kepada kita. Nah, bukan saya usil. Nanti ada yang bilang, usil kali dia ngurusin orang. Bukan, saya bantu kita. Jadi, tasyahud awal, sebahagian kali perkataannya tidak dibaca atau keseluruhan, kunut, sebahagian perkataannya tidak dibaca atau keseluruhan, sunat sujud sahwi. Pak, saya malaslah sholat subuhnya pakai kunut di musolamu, di masjidmu pakai kunut, pakai. Jadi waktu orang kunut, kau nggak kunut, enggak, malas. Ya udah, sholatnya tetap sah. Nah sekarang dia pribadi nih, dia pribadi. Imamnya jamaah yang lain kunut, dia sebenarnya berfaham kunut, cuma malas. Apakah dia dituntut sujud sahwi? Dituntut. Jadi selesai salam, dia sunat sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi pun hukumnya sunat. Masalahnya kalau di musola atau di masjid sujud sahwi sendiri, ini kan memancing orang untuk gunjing. Tadilah sudah dia tidak kunut, padahal dia berfaham kunut. Pas orang salam, dia pula sujud sahwi. Wah, nanti jadi rame. Kalau gitu bagaimana? Ya enggak usah sujud sahwi. Nah, tapi saya pingin Pak sujud sahwi. Ini namanya mentikung. Cari masalah. Sedangkan mestinya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lah ini cari-cari masalah. Nah, ya. Awitr ini si Ramadan al-akhir. Atau kunut pada malam 16 Ramadan sampai akhir. Akhirnya bisa 29, bisa 30. Karena bulan Arab nggak ada 28, nggak ada 31. Makanya saya sebut tadi malam 16 sampai akhir. Itu sunat pada witir yang terakhir itu kita kunut. Pak ada yang bilang kunut bid'ah, ya kita nggak mau ladeni. Karena kunut bukan bid'ah, tapi khilafiyah. Ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau ada yang bilang bid'ah, wah ini repot. Bid'ah itu berarti sesat. Sesat berarti neraka. Ringkasnya orang sholat masuk neraka. Itu gimana jalan ceritanya, jemaah? Makanya yang bilang kunut bid'ah ya udah nggak usah diladeni. Malu kita berkelahi sesama umat Islam. Jemaah, malam 16 sampai akhir Ramadan sunat kunut di sholat witir yang terakhir itu dia tinggalkan sebahagian perkataan kunut atau semua tidak kunut sama sekali, sholatnya tetap sah, sunat sujud sahwi. Lah nggak mau sujud sahwi, tidak apa-apa. Saya sudah bagi tahu cara sujud sahwi. Dah.
Awil salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil awwal awil qunuti. Tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal atau pada kunut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai tasyahud. Itu satu bahagian tuh, satu bahagian. Setelah itu baca solawat. Itu satu bahagian lagi. Jadi jangan dikira tasyahud dan solawat itu satu rombongan. Enggak. Lain. Dia cuma berangkatnya sama. Satu tasyahud. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidinanya tidak ukuran. Sayyidinanya tidak ukuran. Jamaah. Sayyidina tidak ukuran. Jadi mau pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, nggak apa-apa. Nggak pakai Sayyidina, sujud sawi. Tidak. Jamaah. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Atau kalau di kunut, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Di tasyahud awal, dia tidak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tak salawat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, berdiri. Langsung. Tak apa, udah salatnya sah. Sebab tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Atau salat jamaah. Dia sendiri lupa. Asyhadu an la ilaha illallah, imam berdiri, dia pun berdiri. Enggak baca sholawat. Sebaiknya nanti setelah imam salam sujud sahwi. Tapi masalah macam tadi, kalau sujud sahwi ini orang ramai, nanti jadi persoalan. Dia udah enggak usah sujud sahwi. Salatnya sah. Nah, kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i pun ada khilafiyah, tapi kebanyakannya mengatakan tasyahud awal tahiyat awal itu setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, solawatnya cukup hanya untuk Nabi saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, yang enggak pakai Sayyidina. Kalau pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad, kebanyakan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh. Jadi tasyahud awal itu cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah, saya teruskan, Pak. Menurut mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i makruh. Tapi memang ada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh. Tapi kebanyakan mengatakan makruh. Jadi kalau diteruskan nggak apa-apa. Tidak juga dituntut sujud sahwi. Nah, sekarang kita masuk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Sekarang tahiyat akhir jemaah. Pindah, udah. Jangan ingat lagi tahiyat awal. Sekarang tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu tidak bisa ditawar-tawar. Wajib sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu nggak bisa tawar-tawar. Jadi tahiyat akhir itu asyhadu an la ilaha illallah, dari at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu nggak bisa tawar-tawar. Kalau nggak baca sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, salatnya tidak sah.
Nah, setelah nama Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina, itu hukumnya sunat. Jadi kalau nggak dibaca sholatnya sah. Ini sujud kedua tahiyat akhir, sujud kedua rakaat terakhir. Sujud kedua rakaat terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal. Teringat, duh, anak belum dikabari ada hal penting. Allah Akbar. At-tahiyatun barakallahu assalamualaikum assalamualaikum asyhadu Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Udah. Salatnya sah. Karena kalau diteruskan nanti takut terlambat kabarnya ini didengar sama dia. Dia penting. Ya udah nggak usah diteruskan. Ini teruskannya juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Oh, pusing lah orang memikirkan ke sana, bacaan ini mau cepat lagi. Mana-mana wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim. Balik gitu-gitu terus jamaah. Orang sana itu sedang makanya saya menganjurkan udah jangan diteruskan nanti pusing. Orang ada hal penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Dah cukup sekali lah. Aduh, tolong gitu jamaah. Salatnya sah. Kadang kita karena nggak tahu, kita bilang susah lah gara-gara sholat. Oh, enggak lah jamaah. Nah, menyebut keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu sunat abad. Jadi kalau nggak dibaca, sholatnya tetap sah, namun dituntut sujud sahwi. Ya mana? Dituntut sujud sahwi. Nah, sampai sini paham nih? Jangan risau-risau. Saya harus ingatkan. Selain rukun sholat yang 13, itu semuanya sunat, kita tinggalkan sholat sah. Itu yang pokok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi nggak bilang amin. Lah, amin bukan Al-Fatihah. Mau dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Ya udah sholatnya sah. Nah, kalau imam nggak bilang amin juga sholatnya sah. Ya, maaf. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Loh, saya belum baca surat. Baca surat hukumnya sunat. Nggak dibaca sholat sah. Nah, jadi saya mau bagi tahu kita, selain yang 13 itu, semuanya sunat. Ditinggalkan sengaja tidak sengaja, sholat tetap sah. Jamaah. Cuma ada yang dituntut sujud sahwi, ada yang tidak. Sujud sahwi sendiri pun hukumnya sunat. Nggak ngerti Pak saya sujud sahwi, tidak apa-apa. Seluruh yang sunat-sunat dalam sholat dia tidak kerjakan, tidak apa-apa. Sholatnya gundul tapi sah. Jadi jangan bingung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Lah nggak baca doa iftitah, salatnya sah. Nah, ini harap dimaafkan. Nah, ini dulu jamaah. Jadi fokus pada tahiyat awal,
kunut. Tahiyat awal, kunut. Solawat Nabi pada tahiyat awal dan kunut. Solawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Ini aja. Ada banyak lagi, nanti akan kita bincang. Malam ini saya rasa sampai sini dulu. Lepas ini kalau ada diskusi silakan. Pelan-pelan akan saya sampaikan yang lain-lain jamaah. Ada lagi yang lain-lain itu. Misal kata kalau kita kerjakan lupa, dia nggak batal. Tapi kalau sengaja dia batal. Ada dalam sholat gitu. Kita lakukan, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Ternyata waktu kita kerjakan nggak sengaja, dituntut sujud sahwi. Apa itu? Itulah nanti malam Ahad akan datang jamaah. Dia kalau kita kerjakan lupa tak batal, sengaja batal. Tak sengaja tak batal, tapi sunat sujud. Apa itu? Insyaallah nanti. Malam ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.